Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Suci Madani dengan NIM 21020153. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul hemoroid, konsep dan askep. Baiklah, hemoroid adalah wasir atau pembengkakan pembesaran pada pembuluh darah di bagian akhir usus atau rektum dan anus. Wasir ini dapat terjadi di segala usia, tetapi lebih sering dialami oleh orang yang berusia 50 tahun atau lebih. Wasir atau dikenal dengan ABN ini umumnya tidak mengganggu dan tidak menimbulkan keluhan. Namun, wasir juga bisa menimbulkan keluhan berupa rasa tidak nyaman, gatal, serta pendarahan pada anus. Hemoroid ini merupakan kondisi di mana pembuluh darah sekitar anus ini mengalami pelebaran yang disebabkan oleh kebiasaan mengejan terlalu keras saat BAB, duduk terlalu lama, sembelit atau diare yang berkepanjangan, sering mengangkat beban yang terlalu berat, kehamilan atau baru melahirkan, dan yang terakhir itu obesitas. Di sini ada klasifikasi. Derajat 1 itu timbul pendarahan varises, proplasi atau tonjolan mukosa yang tidak melalui anus dan hanya dapat ditemukan dengan prokoskopi. Dan yang kedua itu terdapat trombus di dalam varises sehingga varises selalu keluar saat defikasi, tapi setelah defikasi selesai tonjolan tersebut dapat masuk dengan sendirinya. Yang ketiga, keadaan di mana varises yang keluar tidak dapat masuk lagi dengan sendirinya tetapi harus didorong. Yang keempat, suatu saat timbulnya keadaan akut di mana varises ini yang keluar pada saat defekasi tidak dapat dimasukkan lagi. Nah, biasanya pada derajat ini timbul trombus yang diikuti infeksi dan kadang-kadang timbul pelingkaran anus, sering disebut dengan hemoral incaresata. Tanda dan gejala yang sering timbul itu ada sering rasa sakit dan nyeri, rasa gatal pada daerah hemoroid, kedua tangan, dan gejala tersebut disebabkan karena ujung-ujung saraf pada kulit merupakan reseptor rasa sakit. Pada fisiologi itu, pada permulaan terjadinya varises hemodulasis ini belum timbul keluhan-keluhan, akan timbul bila ada penyulitan seperti pendarahan, trombus, dan infeksi. Hemoroid timbul akibat kongestif vena yang disebabkan gangguan aliran balik dari vena hemoroidalasis. Kantong-kantong vena yang melebar menonjol ke dalam saluran anus dan rektum terjadi trombosis, ulserasi, perdarahan dan nyeri. Pada dasarnya hemoroid itu dibagi menjadi dua klasifikasi, yaitu hemoroid interna merupakan varises vena hemodulasis superior dan media. Yang kedua itu hemoroid eksterna merupakan varises vena hemoroidalasis inferior. Nah, tanda dan gejala yang saya dapat itu, gejala utama itu pendarahan melalui anus yang berupa darah segar tanpa rasa nyeri. Yang kedua itu prolaps yang berasal dari tonjolan hemoroid sesuai gradiasinya. Nah, gejala lain yang mengikutinya itu yang pertama nyeri sebagian akibat adanya infeksi sekunder atau trombus. Yang kedua iritasi kronis sekitar anus oleh karena anus selalu basah. Nah, yang ketiga itu anemia yang menyertai pendarahan kronis yang terjadi. Baiklah, tidak lupa juga saya melampirkan asuhan keperawatannya. Yang kedua itu diagnosa keperawatan preoperatif itu yang pertama konstipasi berhubungan dengan pembesaran vena hemoroidalasis. Yang kedua itu nyeri berhubungan dengan adanya hemoroid pada daerah anus. Yang ketiga itu pendarahan berhubungan dengan pecahnya vena hemodulasis yang ditandai dengan pendarahan waktu BAB. Sedangkan post operatifnya itu yang pertama gangguan rasa nyaman nyeri pada luka operasi berhubungan dengan adanya jahitan dan luka operasi yang terpasangnya cerobong anus. Yang kedua itu resiko infeksi berhubungan dengan pertahanan primer tidak adekuat. Yang ketiga itu kurangnya pengetahuan berhubungan dengan kurangnya informasi tentang perawatan di rumah. Baiklah, di sini ada intervensi. Yang pertama diagnosanya konstipasi berhubungan dengan pembesaran vena hemodulasis. Yang kedua, nyeri berhubungan dengan adanya hemodulasis pada daerah anal. Yang ketiga itu pendarahan berhubungan dengan pecahnya vena hemodulasis yang ditandai dengan pendarahan waktu BAB. Sedangkan diagnosa post operatif itu yang pertama gangguan rasa nyaman nyeri pada luka operasi berhubungan dengan adanya jahitan pada luka operasi dan terpasangnya cerobong anus. Terus yang kedua risiko infeksi berhubungan dengan pertahanan primer tidak adekuat. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan berhubungan dengan kurangnya informasi perawatan di rumah.
Baiklah, di sini ada evaluasi. Yang pertama itu setelah dilakukan tindakan keperawatan, konstipasi teratasi. Yang kedua, setelah dilakukan tindakan keperawatan, nyeri yang dirasakan klien berkurang. Yang ketiga, setelah dilakukan tindakan keperawatan, pendarahan waktu BAB berkurang. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.